Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami. Perkenalkan, kami kelompok 7B dari Praktikum Bioinformatika. Kali ini kami akan mendemonstrasikan mengenai docking, di mana aplikasi yang digunakan atau website yang digunakan diantaranya ada PubChem, Pas Online, Swiss Adme, C, Protox 3.0, PDB, serta aplikasi yang aplikasi utama yaitu Moe. Mungkin langsung saja kita mulai, di mana pada kelompok kami ini akan membahas mengenai koreksi min, yang mana untuk website PubChem dan Pas Online akan dijelaskan oleh Aini. Kepada Aini, disilahkan. Di sini saya akan menjelaskan pada aplikasi PubChem dan eh, Pas Online. Di sini yang pertama kita menggunakan PubChem, kemudian kita masukin senyawa yang akan digunakan, yaitu di sini kami memakai senyawa koreksi min, kemudian enter. Kemudian kita scroll dan pilih yang paling atas. Lalu di sini dapat kita lihat struktur molekuler formulanya, terus sinonim namanya. Terus di sini juga kita dapat melihat molekular weight-nya. Nah, di sini kita akan mencari smile dari senyawa ini. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini terdapat smile. Kemudian kita copy, Pas Online, klik, kemudian kita klik, kita masuk ke web Pas Online, kemudian kita klik Prediction No Compound, kemudian kita pilih Smile. Lalu pada Insert Use Smile ini kita copy paste yang udah kita salin tadi. Kemudian kita Get Prediction. Nah, di sini udah ditampilkan em, beberapa hal yang terkait dengan senyawa ini, di mana yaitu ada 5 hydroxyvitamin relate simulation, ada MAP kinase simulation, antidyskinetic, dan ada banyak lagi yang berkaitan dengan senyawa ini. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya kita akan masuk ke web SwissAdme. Dapat kita klik websitenya. Nah, di sini pada bagian kolom Enter a list of smiles here, kita tempel smiles yang telah kita salin di PubChem sebelumnya. Nah, setelah itu kita klik Run. Nah, pada website SwissAdme ini kita akan melihat bagaimana analisis deteksinya. Nah, pada website ini sangat lengkap. Kita dapat melihat bagaimana struktur molekulnya dan lain sebagainya. Nah, pada di sini juga kita bisa melihat psikochemical properties-nya, misalnya formulanya benar, yaitu C19H21NO4 dan berat molekul, serta dapat dilihat juga Harbon acceptors, Harbon donor. Nah, di sini juga kita dapat lihat lipophilicity-nya, serta kita juga bisa melihat water solubility, terus pharmacokinetics, dan drug likeness, dan medicinal chemistry-nya. Selanjutnya kita membuka website SEA. Nah, kita klik. Nah,
di sini diarahkan untuk mempaste smash yang telah kita salin tadi. Lalu kita klik try say ya. Lalu kita tunggu. Nah, di sini dapat kita lihat kunci target serta nama target proteinnya. Dapat dilihat di sini. Nah, pada bagian kolom max TC, ini dapat dilihat kan ada 1, 0,67, 0,45 dan sebagainya. Nah, apabila nilainya itu semakin mendekati 1, maka nilai parameter kestabilannya makin lebih baik gitu. Jadi max TC itu merupakan parameter kestabilan antara reseptor dan ligand. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya yaitu kita masuk ke website Protox 3.0, di mana website ini digunakan untuk memprediksi kadar toksisitas dari molekul, terutama protein, yang nantinya dimanfaatkan atau tujuan akhirnya itu mengetahui apakah molekul atau protein ini dapat digunakan sebagai obat atau tidak. Yang pertama itu kita masuk ke websitenya, lalu klik Tox Prediction. Lalu kita copy smile yang sebelumnya sudah kita dapatkan di PubChem. Lalu kita klik bagian yang di organ toxicity, lalu toxicity endpoint, lalu klik start tox prediction. Nah, didapatkan prediction atau prediksi dari toksisitas dari senyawa ini atau protein ini adalah 2803, di mana kelas dari predik toxicity-nya itu adalah 5. Di mana pada Protox ini semakin tinggi level yang didapatkan, maka semakin rendah tingkat toksik yang didapatkan. Pada tingkatan ini juga terdapat level-levelnya, yaitu kalau toksiknya maksimal itu nilainya di bawah 1500, sedangkan di atas 1500 sampai 300 itu bersifat moderat, dan di atas 4000 itu non-toxicity. Nah, dapat dilihat pada koreksi min ini didapatkan pada kelas 5, pada level 5, di mana ini merupakan level yang bagus atau dapat digunakan sebagai obat, di mana jika kita menggunakannya dalam jumlah 2803 ini, dalam jumlah ini maka dapat bersifat toksik. Selanjutnya dapat di-scroll ke bawah. Itu pada prediction-nya ada inaktif dan juga aktif. Di mana jika aktif ini berarti dia dapat menghasilkan atau dapat menjadi toksik pada dalam hal ini ada respiratory, dapat menghasilkan toksik jika probability-nya 0,94. Begitu juga dengan inaktif, berarti dia tidak akan menghasilkan toksik dalam jumlah yang telah disebutkan ini. Selanjutnya untuk yang bagian pudar ini atau bagian yang dipudarkan itu dapat terjadi toksisitas atau dapat bersifat toksik apabila dia dalam level yang moderat. Selanjutnya kita beralih ke PDB. Setelah didapatkan hasil yang tadi, kita masuk ke PDB. Di searching itu adalah 2GPU. Nah, lalu kita download file dengan format PDB format.
Hmm, Dan di confirmer di STF-nya. Maka akan didapatkan koreksi min yang dalam bentuk STF-nya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya alihkan ke rekan saya. Selanjutnya kita akan quick prep atau quick preparasi dari ligand dan reseptor yang kita punya. Yang pertama yaitu klik file, open, dan pilih molekul yang akan kita quick prep, yaitu yang di sini ditandai dengan conformer compound sheet 3037. Lalu pilih untuk load into MOE. Ini adalah untuk molekul tersebut. Selanjutnya untuk preparasinya, kita tekan quick prep. Dan di sini tinggal klik OK. Maka ini adalah hasil dari quick prep untuk molekul koreksimin. Di sini saya akan meng-quick prep dari reseptor dan juga ligand yang akan kita coba. Yang pertama kita klik file, lalu open, dan pilih file yang sudah kita punya. Kita pilih load into MOE. Dan ini adalah bentuk struktur molekulnya. Lalu kita tekan quick prep dan tekan OK. Kita tunggu sebentar hingga prosesnya selesai. Oke, karena sudah selesai, kita lihat dengan menekan seq atau sequence editor window-nya, dan kita pilih SFL. Sini kita lihat sudah ada 30 pose yang dipunyai molekul ini. Lalu untuk ligandnya, kita tekan open. Dan pilih file yang sudah kita punya. Maka seperti inilah bentuk nantinya molekul yang kita punya yang akan didocking selanjutnya. Karena ini sudah di quick prep. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Masuk ke bagian docking, kita pilih pada bagian compute, lalu langsung saja kita dock hasil yang sudah kita prep tadi. Pada bagian ligand, kita masukkan hasil prep dari ligand yang sudah kita download di PDB. Selanjutnya kita run. Kita akan menunggu sampai pada SPL ini menunjukkan keterangan finish dengan pos yang mencapai hingga 30 pos. Pada halaman mulai akan menampilkan 5 contoh hasil docking yang paling sesuai dengan target obat. Dari yang kelima ini kita dapat menentukan pada bagian RSEQ, yaitu kurang dari 2 menunjukkan target tersebut
ligand tersebut sesuai dengan target reseptor tersebut target obat sebelumnya itu sesuai dengan ligandnya, sesuai dengan protein targetnya. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian interaksi ligand. Pada bagian ligand interaksi langsung saja kita buka. Di sini akan muncul bentuk interaksi ligand yang kita peroleh. Pada diagram ini menunjukkan terdapat ikatan hidrogen, di mana terdapat beberapa garis putus-putus yang menghubungkan ligand dan residu protein, menunjukkan adanya interaksi hidrogen, seperti terbentuknya antara gugus polar pada ligand, seperti hidroksil atau karbonil, dengan residu polar pada protein seperti rantai samping dan asam amino yang mengandung gugus hidroksil, amida, atau karboksilat. Selanjutnya ada juga terdapat interaksi hidrofobik, di mana banyak garis solid yang menghubungkan ligand dan residu protein mengindikasikan adanya interaksi hidrofobik. Bagian nonpolar hidrofobik pada ligand akan berinteraksi dengan residu nonpolar atau hidrofobik pada pertemuan permukaan protein seperti LEU, TRP, ILE, ALA, PHE, dan lain sebagainya. Yang pada penjelasan ini, bagian hidrofobik akan ditandai dengan warna hijau. Selanjutnya, pada diagram menunjukkan residu-residu yang terlibat dalam interaksi ligand memiliki sifat seperti polar pada bagian-bagian yang berwarna ungu, balan-balan ungu tersebut, asam yang dilingkari dengan warna merah, dan juga basa biru, bagian kebiruan yang ditandai dengan warna biru, dan juga hidrofobik yang ditandai dengan warna hijau. Keberagaman sifat residu ini memungkinkan ligand untuk membentuk interaksi yang beragam sehingga meningkatkan afinitas dan selektivitas ligand terhadap reseptor. Secara keseluruhan, diagram ini memberikan jenis interaksi yang terjadi antara ligand dan reseptor protein, termasuk ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik, dan interaksi lainnya. Pemahaman tentang pola interaksi ini dapat membantu dalam merancang dan mengoptimalkan senyawa-senyawa obat yang memiliki afinitas dan selektivitas tinggi terhadap target protein. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan mengenai docking. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.